Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Tertulis di dalam kitab Amsal 12 ayat 18, judul renungan kita hari ini adalah, Bijakkah lidah Anda? Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Amsal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ayat di atas terambil dari kitab Amsal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, bijaksana berarti tahu saat yang tepat untuk berbicara dan memikirkan akibatnya. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, orang yang suka berbicara diperkirakan melontarkan 30.000 kata setiap hari. Pertanyaannya adalah, bagaimana perkataan kita, entah banyak maupun sedikit, mempengaruhi sesama kita?
Seorang filsuf Yunani meminta pelayannya memasakkan hidangan paling lezat. Pelayan yang bijak menyuguhkan hidangan berupa daging lidah dan berkata, "Ini adalah hidangan terlezat di antara semua hidangan lain." Karena hidangan ini mengingatkan kita agar menggunakan lidah untuk memberkati dan mengungkapkan sukacita, menghalau kesedihan, mengenyahkan keputusasaan, dan menyebarluaskan keceriaan. Lalu ia minta hidangan yang paling tidak enak. Lagi-lagi si pelayan menyuguhkan daging lidah sembari berkata, "Ini adalah hidangan yang paling tidak enak," karena mengingatkan kita bahwa kita bisa menggunakan lidah untuk menyumpahi, dan meremukkan hati, menghancurkan reputasi, menciptakan pertikaian, serta membuat keluarga dan bangsa berperang. Untuk memahami maksud kata-kata si pelayan itu, kita tidak perlu makan daging lidah terlebih dulu. Kita mungkin seringkali telah menelan perkataan kita sendiri, sebelum kita belajar untuk menghindari perkataan yang ingin kita tarik kembali. Salomo menulis, "Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan." Ayat ini menegaskan dan menyemangati sesama kita. Kata kunci dari ayat tersebut bukanlah lidah melainkan bijak. Lidah tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Hanya si pemiliknya lah yang mampu mengontrolnya. Jika Anda ingin lidah Anda membangun sesama dan tidak menjatuhkan, mintalah Allah membuat Anda bijak. Bibir yang mengatakan kebenaran, Amsal 12 ayat 19 berkata, "Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata." Amsal dengan tepat mengamati makna perkataan yang sangat penting. Kata-kata bisa keluar hanya melalui mulut dan lidah kita. Lidah sangat lentur, karena tidak bertulang, mempunyai fungsi tidak hanya sebagai indera pencecap tetapi juga pembentuk kata-kata. Kata-kata menjadi sarana berkomunikasi dengan orang lain. Lidah merupakan salah satu anggota tubuh yang kecil, tetapi fungsinya tidak dapat diremehkan. Itulah yang dijelaskan oleh Amsal, bahwa kita diminta untuk tidak sembarang mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Orang yang menggunakan lidah dan bibir dengan baik, yaitu mengeluarkan kata-kata yang mengandung kebenaran, akan tetap untuk selama-lamanya. Artinya, perkataan orang itu akan dipegang orang lain menjadi suatu kepercayaan. Perkataan itu mempunyai otoritas atau kuasa untuk dituruti orang lain. Tak seorang pun meragukan kata-kata yang mengandung kebenaran. Orang yang bibirnya mengatakan kebenaran pasti akan dibuktikan dalam kenyataan yang benar pula. Perkataan dan realitas mengandung kebenaran. Artinya memang benar dan apa adanya. Jika demikian, apa yang dikatakan oleh orang itu akan dipercaya. Sebaliknya, lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ada syair lagu yang mengatakan, "Jangan ada dusta di antara kita." Lagu ini mengingatkan agar jangan sekali-kali ada dusta karena akan sangat menyakitkan. Dusta menyembunyikan perbuatan dan tingkah laku yang tidak jujur dan tidak benar. Misalnya mencuri, selingkuh, manipulasi, tidak bertanggung jawab, dan sebagainya. Bibir dan lidah dusta tidak akan menghasilkan kebenaran baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Perkataan dusta tidak akan mempunyai otoritas atau kuasa. Orang yang berbuat demikian akan ditinggalkan orang lain. Perkataannya tidak akan dituruti dan dipercayai orang lain. Relasi itu hanya sekejap mata. Artinya hanya satu kali orang berhubungan dengannya dan segera akan ditinggalkan. Orang tidak akan datang kedua kali. Mau jadi orang yang dipercaya,
Lakukanlah segala hal tanpa dusta, mulai dari perkara-perkara kecil dan kemudian perkara-perkara besar, melalui bibir dan lidah yang jujur. Kata-kata selalu membawa dampak baik bagi pendengar atau bagi yang memperkatakannya. Selama kita memperkatakan hal-hal yang positif, maka akan menjadi berkat bagi orang lain, dan tanpa kita sadari, berkat itu akan kembali kepada kita. Namun saat kita memperkatakan yang buruk, selain menyakiti juga bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri. Sederhanalah dalam berkata-kata, jangan melebih-lebihkan yang tidak ada. Jangan pula mengurangi apa yang sudah ada. Cobalah untuk lebih banyak bertindak, sebab seseorang dinilai tidak hanya dari perkataan, namun dari apa yang telah dilakukannya. Karena itu, mari gunakan bibir dengan sebaiknya hanya untuk memuliakan Tuhan. Nilai kejujuran dan integritas dalam berbicara. Amsal 12 ayat 22 berkata, orang yang dusta bibirnya menjijikkan bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia disenanginya. Kitab Amsal adalah salah satu kitab dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Amsal 12 ayat 22 berbunyi dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Nas hari ini menekankan nilai kejujuran dan integritas dalam berbicara. Mulut yang berdusta dianggap sebagai kekejian bagi Tuhan, sementara orang yang berlaku setia atau jujur disenangi olehnya. Ini mencerminkan ajaran bahwa kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai yang dihargai oleh Tuhan, sementara kebohongan dan ketidakjujuran dianggap sebagai pelanggaran moral. Penting untuk memahami ayat-ayat dalam kitab Amsal dalam konteks budaya dan religiusnya pada waktu itu. Pengajaran-pengajaran seperti ini dapat menjadi panduan moral bagi orang-orang yang mengikuti ajaran agama Yahudi atau Kristen. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menyiratkan beberapa nilai moral dan etika yang bisa direnungkan. Pertama, perlu kejujuran dan integritas. Ayat ini menyoroti pentingnya kejujuran dalam berbicara dan bertindak. Dikatakan bahwa orang yang berbicara jujur dan bertindak dengan integritas disenangi oleh Tuhan. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai kejujuran sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan. Kedua, perlu sikap terhadap kebenaran. Pernyataan ini mengajak untuk mempertimbangkan bagaimana kita berbicara dan apakah kita berusaha untuk mengatakan yang benar atau justru menggunakan kebohongan. Kesadaran akan pentingnya membicarakan kebenaran dan menjauhi kebohongan dapat mengarah pada sikap yang disenangi oleh Tuhan. Ketiga, pentingnya akhlak dan perilaku. Ayat ini menyoroti bahwa bukan hanya tindakan fisik yang menjadi perhatian Tuhan, tetapi juga perilaku dan sikap batiniah, seperti kejujuran dalam berbicara. Oleh karena itu, setia dalam perilaku dan berbicara adalah sesuatu yang dihargai oleh Tuhan. Keempat, ketidaksetujuan dengan kebohongan. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebohongan dianggap menjijikkan bagi Tuhan. Ini bisa menjadi panggilan untuk mengevaluasi apakah kita terlibat dalam kebohongan atau perilaku tidak jujur, dan jika ya, untuk berusaha meninggalkannya. Karena itu, dengan renungan ini, seseorang dapat mencari cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran dan integritas ke dalam kehidupan sehari-hari serta mempertimbangkan bagaimana perilaku dan ucapan kita dapat mencerminkan sikap yang disenangi oleh Tuhan. Mengapa kita harus lambat marah? Mari kita jawab.
Memahami mengapa kita harus lambat marah adalah salah satu pelajaran paling berharga yang dapat kita pelajari dalam kehidupan Kristen. Amsal 15 ayat 18 menasihati, orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa yang lambat marah, meredakan pertengkaran. Lambatnya marah adalah salah satu sifat Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat marah dan kaya akan kasih. Alkitab banyak bicara tentang lambat marah sehingga kita akan lalai jika tidak memperhatikannya dengan cermat. Orang yang pemarah dalam Amsal 15 ayat 18 secara harfiah adalah orang yang suka murka. Orang seperti itu cepat marah atau mudah marah. Namun orang yang tenang dan lambat marah adalah orang yang menghindari pertengkaran dan berhenti bertengkar. Dia adalah pembawa damai alami, kemampuan meredam perselisihan dan hidup rukun dengan orang lain merupakan suatu kebajikan yang tak ternilai harganya. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kata lain yang berarti, lambat marah, adalah sabar. Dalam New International Version, Amsal 14 ayat 29 mengatakan, "Siapa sabar, besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah, bebal." Versi Saintender bahasa Inggris menggunakan lambat marah sebagai pengganti sabar. The New Living Translation menyatakan, orang dengan pemahaman mengendalikan amarahnya. Sifat pemarah menunjukkan kebodohan yang besar. Ketika kita belajar mengendalikan emosi dan mengendalikan kemarahan yang tidak masuk akal, kita menunjukkan bahwa kita telah memperoleh pemahaman yang baik. Amsal 16 ayat 32 menegaskan, siapa yang lambat marah, lebih baik daripada orang yang perkasa, dan siapa yang menguasai dirinya, lebih baik daripada orang yang merebut kota. Berkali-kali, Alkitab memuji manfaat dari memupuk kesabaran dan mengendalikan amarah. Akal sehat membuat lambat marah, dan mulianya jika mengabaikan pelanggaran. Saat kita mulai memahami mengapa kita harus lambat dalam marah, kita bisa mulai melatih kesabaran dalam hubungan kita. Yakobus mengajar orang-orang percaya untuk tidak hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi juga mempraktekkannya. Dia berkata, "Saudara-saudaraku yang terkasih, perhatikanlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat mendengarkan, lambat berbicara, dan lambat untuk marah. Karena kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran yang Allah inginkan. Oleh karena itu, buanglah segala kekotoran moral dan kejahatan yang begitu merajalela dan dengan rendah hati menerima firman yang ditanamkan dalam diri Anda, yang dapat menyelamatkan Anda. Jangan sekadar mendengarkan firman, lalu menipu diri sendiri. Lakukan apa yang diperintahkan. Orang Kristen yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan Tuhan dan taat serta mendengarkan orang lain, mempertimbangkan dengan cermat apa yang didengarnya, dan kemudian menjawab dengan kata-kata yang dipilih dengan cermat. Kemarahan manusia, jelas James, hanya membuang-buang energi. Hal ini dimotivasi oleh keegoisan dan ambisi serta menciptakan perpecahan di antara saudara dan saudari dalam Kristus. Kemarahan tidak akan menghasilkan kebenaran yang dikehendaki Allah, tetapi hikmat yang datang dari surga adalah yang pertama-tama murni, kemudian cinta damai, penuh perhatian, tunduk, penuh belas kasihan dan buah yang baik, tidak memihak dan tulus. Ketika kita bereaksi dalam kemarahan, kita dapat menyebabkan luka,
ketika kita menahan amarah, kita menumbuhkan sikap tidak mau memaafkan. Namun kelembutan dan kesabaran memberi ruang bagi penyembuhan dan keharmonisan dalam hubungan kita. Pepatah lain memperingatkan, orang bodoh melampiaskan amarahnya, tetapi orang bijak pada akhirnya menenangkan. Jika kita ingin memperlihatkan akal sehat, kebijaksanaan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan kita, kita akan belajar untuk tidak cepat marah dan melatih kesabaran dalam berurusan dengan orang lain. Alkitab dengan tegas memperingatkan kita untuk menjauhkan diri dari kemarahan dan kemurkaan serta bersikap baik hati, ramah, dan berbelas kasihan satu sama lain. Mazmur 86 ayat 15 menegaskan, "Tetapi Engkau, Tuhan, adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia." Kesabaran Tuhan kelambatan kemarahannya, memungkinkan kita memperoleh keselamatan. Kita harus selalu sadar dan bersyukur atas kemurahan dan kesabaran Tuhan yang penuh belas kasihan, karena tampaknya kita tidak akan diselamatkan. Tuhan tidak lamban dalam menepati janjinya, seperti yang dipahami sebagian orang sebagai kelambanan. Sebaliknya, Ia bersabar terhadap kamu, tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Kesabaran Allah lah yang menunda kedatangan Kristus yang kedua kali dan penyempurnaan sejarah. Kasih karunia-Nya lah yang menahan murkanya dan membukakan pintu bagi para pendosa untuk bertobat. Kesabaran dan kasih Tuhan yang luar biasa terhadap umat manusia memungkinkan mereka yang belum bertobat mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. Allah menggunakan waktu dan kesabaran untuk melaksanakan tujuan kasih karunia-Nya. Dan karena Tuhan kita lambat marah dan berlimpah kasih karunia terhadap kita, bukankah kita harus meniru karakternya dalam cara kita memperlakukan orang lain? Apa kata Alkitab tentang mempercayai orang lain? Oke, kita jawab dalam kaitannya dengan mempercayai orang lain. Raja Daud mengajar, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Daud berbicara dari pengalaman, karena ia telah dikhianati berkali-kali oleh orang yang dekat dengannya. Bukannya menjadi pahit dan menganggap semua orang tidak layak dipercayai. Ia mengambil hikmahnya dan mengajarkannya. Orang berdosa akan mengecewakan kita, namun kita selalu dapat mengandalkan Allah. Raja Salomo, putra dari Raja Daud, mendapat pelajaran yang sama dan menambah, bahwa lebih baik jika kita mempercayai Allah daripada mempercayai pikiran kita sendiri. Meskipun orang lain mengecewakan kita, dan kita sendiri kerap mengecewakan orang lain, kita perlu dan memang seharusnya mempercayai orang lain baik sedikit maupun banyak. Karena kita tahu bahwa Allah tak pernah mengecewakan, maka kita berani mempercayai orang lain. Rasa aman kita ada padanya, sehingga kita bebas mempercayai orang lain dan bersuka cita dalam kedekatan itu. Mempercayai orang lain sangat berkaitan dengan mengasihi orang lain. Kedekatan sejati hanya dapat dicapai melalui kejujuran dan kepercayaan. Membantu menanggung beban orang lain mengeratkan kepercayaan dan saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kepercayaan dibutuhkan jika kita hendak mengakui dosa kita kepada sesama dan menceritakan kebutuhan-kebutuhan kita. Kepercayaan melandasi hubungan antar manusia.
terutama dalam keluarga Kristus yang berfungsi secara sehat. Umat Kristen harus mengusahakan layak dipercayai. Yesus menjelaskan bahwa para pengikutnya harus menepati janji mereka. Yakobus mengulangi perintah yang sama. Umat Kristen dipanggil untuk berhati-hati menjaga ucapan dan tidak menjadi gosip. Secara bersamaan, ada kalanya ketika umat Kristen dipanggil untuk berbicara dan membahas pemulihan dari dosa. Umat Kristen harus mengucapkan kebenaran dan menyampaikan kebenaran dalam kasih. Kita perlu berusaha supaya layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Umat Kristen juga diharapkan memenuhi kebutuhan orang lain. Semua tindakan ini menandakan sifat yang dapat dipercaya. Umat Kristen seharusnya merupakan kalangan yang terpercaya di dalam masyarakat. Keadaan layak dipercayai itu dimampukan oleh Roh Kudus yang aktif terlibat dalam kehidupan orang percaya. Mempercayai orang lain tidak alami ataupun mudah. Lebih bijak jika kita berusaha lebih mengenal orang lain dan tidak langsung memberikan seluruh kepercayaan kita. Yesus melakukan hal ini ketika ia meninggalkan kerumunan orang pada waktu tertentu. Akan tetapi, kadang sulit membedakan antara berhikmat dalam memberi kepercayaan dan bersikap defensif demi melindungi diri karena pernah disakiti atau merasa takut. Jika kita menyadari kita sulit mempercayai orang sama sekali, maka lebih baik jika kita berintrospeksi dan, jika perlu, meminta supaya Allah memulihkan hati kita yang terluka. Alkitab memberi nasihat tentang mempercayai orang meskipun kita pernah dilukai. Mempercayai Allah adalah langkah yang pertama dan yang paling penting. Ketika kita tahu bahwa, bagaimanapun manusia lain memperlakukan kita, Allah akan selalu ada dalam kesetiaan, dalam kebenaran, dan selalu dapat diandalkan, maka kita lebih mampu menerima pengkhianatan atau kekecewaan. Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Membaca firman Allah dengan perhatian khusus terhadap cara ia menegaskan kesetiaannya akan membantu kita. Doa sangatlah penting. Jika kita merasa Allah telah mengkhianati kita dengan memperbolehkan kita disakiti, kita perlu diingatkan kembali akan kebenarannya dan dihibur oleh kasih-Nya. Langkah kedua mengembalikan kepercayaan jika pernah disakiti adalah pengampunan. Sebagaimana Yesus memberitahu Petrus, jika seorang saudara berdosa terhadap dia 77 kali sehari dan meminta pengampunan, kita harus mengampuni. Pesannya bukan bahwa kita tidak perlu mengampuni untuk ke-78 kali, melainkan bahwa kita harus menjadi umat yang selalu mengampuni. Jika seseorang terus menyalahgunakan kepercayaan kita tanpa perasaan bersalah, kita tidak perlu berhubungan terus dengan orang itu atau membuka diri kepadanya terus-menerus. Namun kita tidak boleh menyimpan kepahitan atau membiarkan pengalaman pahit itu menghalangi hubungan kita dengan orang lain. Jika seseorang benar-benar bertobat, meskipun ia mengkhianati dan menyalahgunakan kepercayaan, kita harus mengampuninya dan bahkan mengusahakan pemulihan kepercayaan itu beriringan dengan berjalannya waktu. Di dalam ajaran Yesus mengenai pengampunan, ada sebuah perumpamaan di mana seorang hamba yang hutang besarnya diampuni kemudian bersikap kejam terhadap hamba lain yang berhutang kecil padanya.
tindakan kejam hamba yang keras hati itu seharusnya mengingatkan kita untuk mengampuni orang lain. Allah telah mengampuni hutang kita yang jauh lebih besar dibanding hutang yang belum dilunasi orang lain terhadap kita. Pada akhirnya, perlu ditegaskan bahwa, sambil kita belajar mempercayai orang lain, kita sendiri harus berusaha menjadi orang yang layak dipercayai. Hal ini baik dan benar. Kita harus menjadi tempat yang aman bagi orang lain dan menjaga kerahasiaan. Kita harus dikenal oleh kejujuran kita dan kesiapan kita menderita bersama orang lain. Semua orang melewati masa sulit, dan persahabatan sangat penting nilainya ketika situasi dan kondisi kita memburuk. Ada kalanya kita mengecewakan orang lain, namun kita harus selalu berjuang, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan berarti kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Daud tidak mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sebagai raja ketika ia menghadapi masalah. Daud yakin, hanya dengan berseru dan menyerahkan hidupnya kepada Allah pasti ia akan mendapatkan pertolongan. Pengorbanan harus kita taruh di dalam tangan Tuhan sekalipun nyawa taruhannya. Karena kita tahu kemenangan tanpa peperangan tidak akan terjadi. Allah berkata peperangan itu bukanlah milik kita, namun Allah yang akan berperang menggantikan kita. Dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Allah bekerja dalam persoalan kita. Jiwa dan raga harus kita serahkan kepada Tuhan. Kekhawatiran itu dapat menyebabkan akibat buruk dalam hidup seseorang dan dapat menyebabkan kebungkukan. Amsal 12 ayat 25 berkata, "Kekhawatiran dalam hati membungkukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia." Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mau bertindak untuk mengatasi setiap persoalan kita? Pertama, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Pertolongan Tuhan terjadi bukan karena kita begitu banyak pengetahuan firman yang kita miliki, tetapi cukup dengan percaya dan tidak perlu banyak pertimbangan. Tuhan juga sanggup untuk melepaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Abraham, sebagai nenek moyang bangsa Israel, diluputkan oleh Allah. "Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka." Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan diluputkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Arti berdiam diri ialah berdoa dan menyembah Tuhan. Mencakup dua makna konotasi positif dan negatif. Jika berbicara konotasi negatif, berdiam diri adalah tidak berbuat jahat atau jangan ada tindakan untuk berbuat jahat. Dengan kata lain, berdiam diri mengandung makna kita harus berhenti dari kemarahan dan emosi yang berlebihan. Apakah marah itu dilarang? Sehingga Alkitab perlu menuliskan dengan kata, "Jangan marah," sebab Yesus pun pernah marah dan ekspresi kemarahan yang ditunjukkannya pada saat itu boleh dikatakan merusak. Yesus menjungkir balikan meja-meja penukar-penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Tetapi mengapa Yesus bisa melakukannya dan seolah-olah kita memperbolehkan?
Yesus marah tidak ada kebencian di dalam dirinya, justru ada kasih sayang. Sehingga jika ia merusak sesuatu, dia tidak akan melukai hati orang. Dia mungkin kelihatan merusak, tetapi justru kemahakuasaan Allah dalam kemarahan Yesus itu menghadirkan pertobatan di dalam hati manusia. Kemarahan itu dapat menimbulkan dosa bagi manusia dan mulut kita bisa saja kelihatan berhenti marah. Tetapi belum tentu hati kita bisa menerima. Tuhan akan membuat hidup manusia berkemenangan dengan penggenapan janji-janjinya yang pasti. Janganlah pernah ragu akan kemahakuasaan Tuhan yang sanggup untuk menolong dan melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu persoalan. Karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak bagi kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@
gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.